Baik, selamat datang kembali para pejuang seleksi mandiri ITB. Kita kembali ke channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas lagi beberapa soal mekanika. Soal-soal yang kita tampilkan di video kali ini kita ambil dari soal-soal SBMPTN atau UTBK beberapa tahun yang lalu sebagai referensi pembelajaran kita. Jadi kita perhatikan di soal pertama disebutkan bahwa gerakan sebuah mobil digambarkan oleh grafik kecepatan waktu di bawah. Jadi terhadap sumbu Y-nya adalah kecepatannya dan terhadap sumbu X-nya adalah waktu. Yang ditanyakan adalah percepatan ketika mobil bergerak semakin cepat. Jadi kita perhatikan dari detik ke 0 ke detik ke 20 ini adalah ketika kondisi V-nya konstan. Inilah kondisi ketika benda mengalami GLB. Sementara ketika dari detik ke 20 ke detik ke 30 gerakannya semakin lama semakin cepat. Sehingga kita simpulkan dalam waktu 10 detik ini, dari detik 20 sampai detik 30, bendanya mengalami perubahan kecepatan dari 10 ke 30. Berarti delta V-nya itu adalah 30 kurang 10 sama dengan 20. Jadi di garis ini, di sepanjang garis ini, setiap benda akan memiliki percepatan yang sama besar. Dan kita simpulkan bahwa di rumusnya nilai dari percepatan itu adalah sama dengan delta V per delta T. Karena nilai delta V-nya itu naik 20, berarti A-nya bernilai positif. Kalau seandainya grafik nanti turun, berarti dia mengalami perlambatan sehingga nanti A-nya nanti bernilai negatif. Jadi delta V-nya adalah 20 dan delta T-nya adalah 10, sehingga percepatannya adalah 2 meter per second. Nah, soal yang sama bisa kita modifikasi dari gambar ini adalah ditanyakan seperti ini. Berapa percepatan benda pada saat T sama dengan 25 second. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di sepanjang kurva yang saya tebalkan ini dari detik ke 20 sampai detik ke 30 si benda akan mengalami percepatan yang sama besar yaitu 2. Jadi kalau ditanyakan pada saat 25 itu terletak di titik yang ini. Karena merupakan bagian dari satu kurva ini, maka nanti di saat T sama dengan 25, maka nilai percepatannya sama juga yaitu 2 meter per second kuadrat ya satuannya. Jadi demikian jawabannya adalah yang di option D. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti pada gambar. Di sumbu Y-nya adalah kecepatan V dan di sumbu X adalah waktu. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8. Jadi sini detik ke-8 ditanya berapakah jarak yang ditempuh. Kalau kita perhatikan bahwa di sepanjang kurva yang ini yang saya tebalkan semua titik ya mengalami percepatan yang sama. Jadi kita cari dulu delta V-nya. Delta V-nya berarti sama dengan 34 dikurang 4 sama dengan 30. Di sini dari detik 0 sampai 10 berarti delta T-nya sama dengan 10. Berarti nilai percepatannya sama dengan delta V per delta T. Jadi delta V-nya sama dengan 30, delta T-nya 10, berarti nilai A-nya adalah 3 meter per second kuadrat. Kemudian ditanyakan adalah jarak yang ditempuh sampai detik ke-8. Jadi kalau kita kembalikan ke rumus GLBB, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kita perhatikan bahwa V0-nya itu nilainya adalah di titik ini, 4. Kemudian T-nya tadi 8, ditambah setengah kali A-nya 3, T-nya 8 kuadrat. Berarti ini 32 tambah 3 per 2 kali 64. Berarti sama dengan 32 ditambah ini kita kalikan jadi 32 kali 3 berarti 96, berarti jawabannya adalah 128 meter. Berarti jawabannya adalah di option A. Kita lanjut. Sebuah bagian mesin yang berputar terbuat dari logam dengan kalor jenis C yang bergerak dengan kelajuan V dibuat berhenti. Berarti dari V menjadi V-nya sama dengan 0. Jika semua energi kinetiknya diubah menjadi energi panas sehingga temperatur mesin menjadi delta theta, maka harga kelajuan mesin V adalah kalau dinyatakan dalam variasi huruf C dan delta theta. Di sini ketentuannya adalah bahwa semua energi kinetiknya diubah menjadi energi panas. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa terjadi perubahan energi kinetik menjadi kalor Q. Energi kinetik kita simpulkan sebagai setengah mv kuadrat
sementara si Q-nya adalah MC delta T. Karena di sini V-nya berubah dari V menjadi 0, kita bisa buat V kuadrat. Tetapi misalnya variasi soalnya adalah dari V menjadi setengah V, ini tidak boleh V kuadrat, kita harus buatnya seperti ini sebenarnya. Setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Tetapi karena tadi yang mau soal sampai berhenti, berarti ini 0, tidak ada masalah ya, karena V kuadrat dikurang 0 kuadrat tetap V kuadrat. Tetapi kalau dia tadi tidak sampai berhenti, misalnya dari V menjadi setengah V, kita nggak boleh langsung memakai setengah V di sini. Harus kita V kuadrat dikurang setengah V kuadrat. Nah, kita tuliskan karena di sini masalah bendanya sama, kita coret setengah V kuadrat sama dengan C kali perubahan suhunya tadi adalah delta theta, hanya mengganti huruf T menjadi theta. Kita kali silang, berarti V kuadrat sama dengan 2 kali C kali delta theta, berarti V-nya akar dari 2 kali C kali delta theta. Berarti jawaban yang memenuhi adalah di option D. Kita lanjut. Yang soal berikutnya adalah soal teori tentang konsep tentang hukum Newton ya. Jadi berdasarkan hukum Newton tentang gerak, pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan satunya. Jika sebuah benda mengalami perlambatan, maka gaya total yang bekerja pada benda tersebut tidak sama dengan 0. Ini benar ya, karena ketika dia mengalami perlambatan berarti ada nilai A-nya, dan di hukum Newton F sama dengan M kali A. Sehingga ketika ada nilai A, nilai perlambatannya, maka pasti ada nilai gayanya. Jadi gaya totalnya tidak mungkin bernilai 0. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Nomor 2. Penyebab perubahan gerakan pada suatu benda adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kalau terjadi perubahan gerakan pasti ada perubahan resultan gaya. Apakah bendanya bergerak semakin cepat, berarti resultan gayanya positif. Apakah gerakan benda semakin lambat, berarti ada resultan gaya yang berlawanan arah. Jadi pernyataan di poin 2 bernilai benar. Pernyataan di poin ketiga. Perubahan gerakan sebuah benda tidak terjadi manakala gaya keseluruhan yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jadi ketika geraknya tidak dipercepat maupun tidak diperlambat, berarti nilai A-nya ini 0. Berarti F sama dengan M kali A, di mana karena tidak ada perubahan gerakan, berarti A-nya sama dengan 0. Berarti F sama dengan M kali 0, F-nya juga sama dengan 0. Berarti resultan gayanya sama dengan 0. Berarti poin 3 benar. Poin keempat, tidak ada gaya yang bekerja pada benda diam. Ini kurang tepat. Karena benda yang diam itu bisa dua kasus. Memang bendanya tidak ada gaya yang bekerja, atau justru ada dua gaya yang bekerja dengan besar yang sama, arah yang berlawanan. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau benda itu diam berarti dia itu tidak ada gaya. Bisa saja ada gaya yang bekerja tetapi arahnya berlawanan dan juga nilainya sama. Jadi yang poin 4 belum tentu benar. Maka kalau kita pilih nanti opsinya adalah di 1, 2, dan 3 sebagai jawaban yang tepat. Jadi ini ada beberapa soal yang sudah kita kumpulkan dan kita bahas bersama. Semoga bisa menjadi referensi pembelajaran kamu menghadapi sesi mandiri di ITB untuk bagian mekanika fisikanya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.